Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang keberanian. Karena ternyata keberanian itu yang bisa mengubah hidup kita. Saya ingin mengajak kita melihat para juara. Saya pada waktu dulu senang sekali nonton pertandingan tenis. Entah itu di Wimbledon, entah di Australian Open, di mana saja. Dan saya memperhatikan, ternyata perbedaan antara para juara dan mereka yang tidak pernah juara adalah para juara itu playing brave. Sementara yang lain playing safe. Ternyata playing safe tidak pernah menjadikannya juara. Tetapi playing big, yaitu playing brave, yang membuat dia menjadi juara. Dan memang benar, mereka itu berani sekali. Mereka selalu menempatkan bola-bolanya itu di pojokan, di pas garis, kadang-kadang sangat tipis di atas garis. Dan itulah yang membuat pembeda. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menjadi juara. Bolanya sangat sulit karena mereka tidak playing safe, tetapi playing brave. Dan itu yang membuat mereka menang terus. Dalam hidup kita juga, kita semua adalah para juara. Tuhan ingin kita semua menjadi juara, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Tetapi kita harus playing brave. Jangan hanya playing safe. Itu bukan maksudnya. Untuk itulah kita harus hidup sepenuhnya. Kita harus mengambil resiko. Ada sebuah cerita dari seorang penyanyi terkenal, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya. Dia lahir dari keluarga yang pas-pasan. Karena itu orang tuanya mengatakan kepadanya, pokoknya kamu tidak akan pernah pergi ke college, kecuali dapat beasiswa. Maka dia dari SD, dari sekolah dasar, terus-menerus belajar, kutub buku. Supaya bisa juara. Dan dia juara terus. Sampai kemudian bisa masuk college. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi penyanyi besar. Memang dia adalah pelajar, tetapi suaranya bagus. Tetapi itu hanya sekedar hobi. Sampai ketika dia di college, dia ditawari. Coba ikut lomba pencarian bakat. Siapa tahu kamu menang, suaramu bagus sekali. Dan dia tidak pernah berpikir. Karena dia hanya ingin belajar. Karena dari keluarga yang sederhana, bahkan pas-pasan. Tetapi kemudian dia memutuskan, saya harus mencoba. Saya harus berani mencoba. Dan dia mencoba. Dan ketika ditanya, apakah kamu punya pengalaman menyanyi, juara di sekolah? Dan dia mengatakan, tidak pernah. Ini pertama kali saya menyanyi di depan umum. Dan dia memaksakan diri. Kemudian dia menyanyi dan semua juri terpukau. Wow, luar biasa. Dan dia kemudian menyebutkan saat itu adalah 5 second bravery. 5 detik keberanian yang mengubah seluruh hidupnya. Dia menjadi penyanyi terkenal. Anda pasti kenal, tapi saya tidak mau menyebutkannya. Dalam hidup kita juga harus seperti itu. Karena pada akhirnya, kalau kita mendengar orang-orang tua, dia mengatakan, yang saya sesali bukan perbuatan keliru yang saya lakukan di masa lalu. Bukan, keliru ya sudah keliru, minta maaf, tidak bisa apa-apa, mohon ampun, selesai. Yang saya sesali adalah perjalanan yang tidak saya tempuh, perasaan yang tidak saya ungkapkan, pengalaman-pengalaman yang tidak saya coba. Itulah. Bahkan ada orang milioner, konglomerat yang sudah tua dengan duit yang begitu banyak. Dan ketika ditanya dia sangat mengejutkan jawabannya. Yang saya sesali adalah saya tidak menghabiskan uang saya untuk menolong orang lain, orang kecil. Ketika dia tua, ternyata apa yang dia miliki tidak bisa menolong dia apa-apa. Dan kita kemudian tentu ingat, Tuhan Yesus sendiri menantang kita untuk berani.
Kalau engkau ingin menjadi sempurna, jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Playing brave, bukan playing safe. Abraham sendiri berani meninggalkan Ur Kasdim dan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang dia tidak tahu apa-apa. Playing brave. Iman dan keberanian itu kurang lebih sama. Maka kita diminta juga percaya. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa mau membajak dan menoleh ke belakang, tidak layak untuk menjadi muridku. Kalau engkau lebih mencintai bapakmu daripada aku, engkau tidak pantas menjadi muridku. Playing brave, not playing safe. Dan itulah yang bisa mengubah hidup kita. Hidup kita ini singkat dan begitu berarti. Jangan dipertukarkan dengan sesuatu yang juga kita bisa lihat. Tetapi pertukarkanlah dengan iman, dengan harapan, dengan hidup kekal. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat, kita ciptakan, atau ciptaan yang bisa dibeli. Hidup kita begitu berarti untuk dipertukarkan dengan hal-hal seperti itu. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan. Keberanian itu bukan masalah nekat tanpa perhitungan, bukan. Keberanian adalah pengakuan bahwa saya juga merasa takut, tetapi tetap berani mempertimbangkan untung ruginya, dan ketika sudah kurang lebih yakin, meskipun tidak sepenuhnya yakin, berani mengambil resiko. Itulah keberanian. Yesus juga begitu. Dia berani. Ketika di depannya ada salib, ada kematian, dia tidak lari. Justru dia menyongsong salib karena dia yakin Bapaknya akan menyertai dia. Dan itulah keberanian. Keberanian adalah lahir dari relasi dengan sekitar kita. Kalau ada teman atau saudara yang mengatakan, jangan takut, maju saja. Di situ kita memperoleh keberanian. Dan Yesus mempunyai relasi yang begitu mendalam kepada Bapaknya. Karena itu dia berani. Dia mengerti apa yang harus dia ambil. Dia berani mengambil resiko. Karena dia selalu merasakan dukungan Bapaknya terhadap keputusannya. Kita juga harus berani membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi terutama membangun relasi dengan Tuhan yang begitu dekat. Karena pada akhirnya kita tetap harus sendirian. Jangan pedulikan orang yang mengkritik kiri kanan. Menilai, menghakimi, tidak penting. Jangan mundur, jangan takut karena apa kata orang. Mereka itu tidak akan bersama kita. Sesudah mengatakan kritikan mereka, mereka pergi begitu saja, tidak peduli lagi. Dan memang kita akhirnya akan sendiri. Anak-anak juga akan pergi, pasangan kita akan menghantar kita pada posisi terakhir, tapi sesudah itu kita jalan sendiri. Karena itu keberanian harus dibangun berdasarkan relasi dengan Tuhan yang begitu dekat. Dan yakin bahwa Tuhan bersama kita. Maka kita harus berani. Keberanian juga membuat kita bisa mengerti apa yang penting dan apa yang tidak penting. Playing safe membuat kita bingung karena tidak tahu prioritas yang utama dalam hidup kita. Nilai-nilai yang harus kita perjuangkan itu apa? Setiap nilai yang harus kita perjuangkan menuntut keberanian. Dan keberanian yang kita punya membuat kita mengerti bahwa yang kita perjuangkan sungguh penting. Playing brave memungkinkan kita menjadi juara, tetapi playing safe tidak. Maka playing big, playing brave, karena kita semua adalah para juara. Tuhan sudah membekali kita dengan semua talenta yang dibutuhkan, supaya kita semua menjadi pemenang di dalam hidup ini dan di dalam hidup nanti juga. Dan jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Karena itu Tuhan menjanjikan hanya satu hal saja. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Supaya kita berani. Karena yang mendukung kita bukan sembarangan. Tuhan sendiri yang akan selalu setia menemani kita dan membuat kita berani.
Karena tangan kita akan selalu dipegang oleh Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, bahkan Goliat pun menjadi kecil. Perkara-perkara besar dan sulit bisa kita atasi, karena tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Tuhan memberkati.